Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini berkaitan dengan rencana penghapusan tenaga honorer setelah tahun 2023, atau tepatnya setelah bulan November 2023. Jadi belum lama ini ada yang komentar di salah satu video saya bertanya terkait dengan masa depan tenaga BLUD ya. Bagaimana jika tenaga honorer benar akan dihapus setelah tahun 2023? Apakah tenaga BLUD juga akan dihapus seperti tenaga honorer? Dan untuk menjawab hal ini sebenarnya saya sudah sempat membahasnya sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Dan bagi teman-teman yang ingin melihat video tersebut, teman-teman bisa cek video ini ya. Dan kali ini kita akan coba kembali bahas berkaitan dengan tenaga BLUD, apakah juga akan dihapus atau aman. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah berita terbaru yang saya dapatkan berkaitan dengan masa depan tenaga BLUD ya. Jadi sebenarnya 3 atau 4 bulan yang lalu saya juga sudah sempat membahasnya. Dan kita coba lihat dengan berita terbaru ini apakah masih sama atau tidak ya. Diberitakan oleh Radar Tasik ya. Judulnya asik, tenaga non-ASN BLUD tidak dihapus November 2023. Nasib 4.800 orang tunggu Kementerian Pan-RB. Kita coba bacakan kabar menggembirakan bagi tenaga non-ASN BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah. Kabarnya tenaga non-ASN BLUD tidak dihapus November 2023. Mereka masih bisa melanjutkan tugasnya sebagai tenaga non-ASN. Info itu disampaikan PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Ciamis, Ai Rusli Suwargi. Menurut dia, Kementerian Pan-RB akan menghapus tenaga honorer Oktober 2023. Di daerah tidak ada lagi honorer. Untuk itu, Kementerian Pan-RB meminta pemerintah daerah melakukan pendataan tenaga non-ASN di setiap daerah. Kemungkinan itu sebagai bahan kebijakan pemerintah pusat, karena dalam aspek kepegawaian, walaupun sudah memiliki otonomi daerah, tetap kewenangan untuk penetapan formasi, standar operating prosedur, kriteria ada di pusat, katanya. Hasil dari pendataan, dia menyetorkan data 4.800 honorer dan non-ASN Ciamis ke Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Negara atau PKN. Saat ini, dia menunggu kebijakan pemerintah pusat terhadap honorer dan non-ASN. Untuk menyelesaikan tenaga honorer tidak bisa diselesaikan oleh daerah masing-masing. Tetap ada mekanisme apakah harus diangkat atau dibuka seleksi. Mudah-mudahan sebelum Oktober ada kebijakan, ujarnya. Sedangkan untuk tenaga non-ASN khusus Badan Layanan Umum Daerah seperti tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit daerah masih dibolehkan. Hal itu hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri, katanya. Sementara Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Distrik Ciamis, Tetet Widianti, menyebutkan ada 4.800 guru honorer tingkat TK, SD hingga SMP yang masuk Dapodik per 2021. Menanggapi rencana Kementerian Pan-RB yang akan menghapus tenaga honorer pada tahun ini, Tetet menunggu arahan pemerintah pusat. Memang dari dulu pemerintah daerah tidak boleh mengangkat guru honorer. Sehubungan banyak yang guru ASN yang pensiun, faktanya yang menggantikan adalah guru honorer, ujarnya. Misalnya ketika guru di sekolah ada 1 hingga 2 yang kosong, apakah ada kekurangan guru tersebut dibiarkan? Di sisi lain, sekolah membutuhkan dengan merekrut guru yang sesuai klasifikasi. Memang serba dilematis, pemerintah pusat melarang ada honorer. Di sisi lain, perlu melakukan kaderisasi saat guru ASN banyak yang pensiun, katanya. Walaupun sudah ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kata dia, guru tetap ada kekurangan untuk mengisi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pengangkatan P3K juga belum mencukupi semua kebutuhan yang ada di sekolah, masih banyak kekurangan, tegas dia. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan masa depan tenaga BLUD ya. Jadi tenaga BLUD tidak ikut dihapus jika benar tenaga honorer akan dihapus setelah November 2023. Jadi alhamdulillah untuk tenaga BLUD tetap aman, tetap bisa bekerja berdampingan dengan ASN ya, begitu PNS dan P3K. Dan
dulu sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu juga masih sama statement saya dari berita yang saya baca bahwa BLUD aman, tidak ikut dihapus. Tetapi semoga ke depan tenaga BLUD juga bisa diangkat menjadi ASN semuanya ya. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini pembahasannya cukup sekian. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.